apa strategi yang memang layak lah atau bagus untuk melawan Jepang gitu dari Indonesia gitu. Karena memang tidak menutup kemungkinan besok ketika melawan Jepang ini Indonesia lini belakangnya dipenuhi pemain-pemain diaspora gitu ya. Kemungkinan full. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mendukung posisi Prof itu? Bisa jadi dari Kang Buaya. Bisa jadi ya, Bisa nggak jadi menutup dari Kang kemungkinan Buaya, ya. nggak nutup kemungkinan. Atau Yakob Sayuri. Yakob di tengah. Wah, eksperimen ini namanya, Kan Yakob di kita tengah. tahu kemarin coaching lawan Cina juga eksperimen juga. Kemungkinan Eliano akan diturunkan. Eliano turun. Eliano tandem dengan Marcelino di kanan kiri. Jadi Ragnar nggak main ya? Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DB News. Tepatnya kali ini kita ada di segmen sport dan kita akan membahas persiapan pertandingan kualifikasi Piala Dunia Round 3 ya, antara Indonesia melawan Jepang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 November nantinya. Dan di video kali ini kalian akan ditemani oleh saya Alan Dan saya Bung Jaka. dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Nah Bung, Indonesia akan menghadapi Jepang nih tanggal 15 nih. Dan saya lihat ada banyak sekali nama-nama baru dan ada nama lama yang memang tidak dipanggil ataupun memang ditinggalkan karena cedera ya. Ada yang ditinggalkan tapi tidak cedera. Iya, ada yang memang sengaja ditinggalkan ya karena mungkin performa lah. Underperform pada pertandingan Bahrain sama Cina kemarin ya. Nah, di pertandingan kali ini Indonesia sudah dipastikan akan diperkuat oleh Kevin Dix, Bung. Gimana nih menurut Bung Jaka, Kevin Dix seorang kapten dari FC Copenhagen yang memang sudah malang melintang di persepak bolaan Eropa nih. Gimana, Bung? Kemungkinan Kevin Dix akan ditandemkan dengan Jai Ijes ya, Bang Jayadi. Bener. Dan ban kapten bergeser. Kan dulunya kalau ada Asnawi di Asnawi. Kalau Asnawi nggak ada, ban kapten terakhir dipegang oleh Bang Jayadi. Tapi sebelumnya juga ada Rizky Ridho. Tapi kemungkinan ban kapten akan diserahkan Kevin Dix dengan segala kemampuan dan segala pengalamannya di UCL, di UEL itu. Jadi kemungkinan Coach Sid akan mempercayakan pertahanan kepada Kevin Dix sebagai komandonya dan juga sebagai komandan di lapangan pastinya. Apa yang membuat Bung Jaka bilang Kevin Dix bakal menjadi kapten padahal ini baru pertandingan pertama gitu dan belum ada chemistry lah. Apakah mungkin ia langsung jadi kapten gitu? Gimana, Bung? Sangat jelas kematangan lah. Oh kematangan. Iya sih, jelas. Pasti kematangan. Dan juga mungkin beberapa pemain yang tergabung di timnas pastinya juga mengetahui siapa tuh Kevin Dix. Pasti dong, udah terkenal parah. Terkenal parah juga pastinya mereka akan sedikit menghormati. Benar. Karena pemain-pemain Eropa itu mereka menghargai suatu kompetensi. Jadi mereka begitu mereka tahu mereka oke, kamu di atas saya. Jadi mereka menghormati. Bukan senioritas, tapi memang mereka tahu batasan diri mereka di mana. Benar. Dan saya lihat nih di sektor center back nih Indonesia juga mau tidak mau emang harus kehilangan sosok Messi Hilgers ya Bung yang memang kemarin sempat mengalami cedera hamstring dan ternyata FC Twente pun bilang kalau Messi Hilgers ini tidak jadi ke Indonesia karena fokus pemulihan cedera di sana. Apakah ini menurut Bung Jaka ini jadi sebuah kerugian untuk timnas ataupun ya udah biasa aja gitu karena timnas kita punya stok back yang banyak gitu? Untuk kerugian sebetulnya dibilang kerugian juga nggak rugi-rugi banget ya karena posisi yang pernah Bung Alan sebutkan kita itu gemuk di posisi belakang. Benar. Jadi ada beberapa opsi sebetulnya Rizky Ridho pun bisa cari ke tengah atau mungkin Bang Jai bisa cari ke tengah. Messi Hilgers di posisi kanan ada beberapa media sosial yang tentang bola yang membahas nantinya di bek kanan itu ada Rizky Ridho. Bek kanan Rizky Ridho. Wendeng. Iya, bek tengahnya ada Bang Jai sama Kevin Dix, di kiri ada Kamil Pardo. Jadi main 4 back? Kemungkinan ada main back, tapi ada beberapa juga FIFA Bola itu sempat merilis atau 3 back dengan Rizky Ridho di kanan, Bang Jai di tengah, Calvin Pardo di kiri. Itu sebelum ada kabar Kevin Dix merapat. Masuk ya. Tapi sekarang kan Kevin Dix sudah ada nih. Menurut Bung Jaka nih, kasaran aja gimana nih Bung? Yang pastinya Coach Shin akan memperbanyak back di belakang. Pemain belakang mungkin dipenuhi. Mungkin bisa bermain 5 pemain bertahan atau 4 pemain bertahan. Untuk antisipasi serangan cepat dari Jepang itu sendiri ya. Nah, karena Bung Alan sebelumnya juga pernah membahas di video kita sebelumnya,
Karena Jepang itu terkenal dengan kelincahan dan kecepatan. Benar. Jadi opsi satu-satunya yang bisa diterapkan oleh coach Shin dengan meredam itu. Benar. Kalau Bung Jaka nih, masuknya Kevin Dix dan hilangnya Max Hilgers dari skuad timnas nih. Kira-kira Kevin Dix ini bakal lebih diposisikan kemana? Bek kiri, bek tengah, ataupun bek kanan nih Bung, melihat kedalaman skuad Indonesia saat ini gitu? Kemungkinan Kevin Dix akan dipasang sebagai libero, iya. Bek tengah jadi? Bek tengah. Jadi stopernya kemungkinan di Bang Jai. Oh, karena Bang Jai di beberapa pertandingan sempat ikut membantu serangan juga sampai naik ke tengah kan, untuk membackup posisi Ivar Jeda yang ditinggalkan ketika membantu serangan. Jadi kemungkinan Kevin Dix akan sebagai libero dan Bang Jai sebagai stopernya. Siapa? Satu lagi tandem dari dua orang ini kalau main 5 back nih. Menurut Bung Jaka nih, apakah Rizky Ridho? Apakah Jusa? Justin Hubner? Apakah Nathan Cho? Apakah Calvin Verdong? Atau Sandy Walsh yang ditarik ke tengah? Kemungkinan Nathan Cho di pertandingan Jepang nggak akan turun ya, karena kemarin di edisi latihan perdana Nathan Cho sempat mengalami sedikit cedera. Oh, cedera. Mengalami cedera meskipun dipastikan tidak berat cederanya. Kemungkinan Nathan Cho akan dimainkan ketika di Arab Saudi atau mungkin rotasi. Dimainkan di babak kedua atau mungkin di menit ke-70 baru main. Yang pasti kembalinya Justin Hubner akan memperkaya posisi lini tengah. Benar. Karena Justin Hubner kemarin sempat dicoba sebagai bek bertahan dan hasilnya memuaskan juga. Benar. Susah itu. Dan saya lihat memang skuad timnas kali ini tuh backnya gemuk sekali ya, dan sangat berkualitas semua gitu loh. Walaupun kita kehilangan Max Hilgers gitu ya, ternyata masih banyak stok yang bisa masuk ke back tengah gitu. Jadi nggak krusial banget itu loh. Benar. Ditinggal satu pemain, karena Sandy Walsh sendiri pun juga bisa ditaruh tengah. Sandy Walsh, Calvin Verdong juga bisa semua bisa main back itu. Juga back kanan kita bisa menarik Aliano Reinders. Di back kiri Pratama Arhan juga bisa ditarik mundur. Benar. Ketika Calvin Verdong ke tengah, Pratama Arhan bisa dipasang di back kiri juga. Benar. Jadi terlalu banyak opsi. Jadi ini memang menurut saya keputusan untuk naturalisasi back dari diaspora kita merupakan keputusan yang benar ya Bung ya. Karena ternyata orang Indonesia mikirnya kan kok back terus, kapan strikernya, kapan gelandangnya. Ternyata memang ini fungsinya gitu ya, memperkaya satu posisi dulu sampai bener-bener semua ini bisa masuk loh di semua posisi back itu. Jadi mungkin coach Shin berpikiran seperti ini, untuk kedalaman squad supaya tidak ada gap terlalu jauh. Benar. Jadi ketika ada satu cedera atau mungkin satu tidak bisa memenuhi panggilan timnas, masih ada beberapa pemain dengan kualitas yang sama dan merata. Benar. Bener apa yang dikatakan Bung Jaka ya, karena memang Max Hilgers ini walaupun menjadi pemain dengan market value tertinggi di timnas ya, tapi untuk masalah kematangan dan yang lain-lain ini masih banyak sekali nama-nama lain yang lebih matang gitu ya. Seperti Kevin Dix nih jelas kita tahu track recordnya sangat bagus sekali. Ada Sandy Walsh yang bisa ditaruh di back tengah, ada Calvin Verdong juga yang bisa ditaruh di back tengah gitu ya. Dan menurut saya ini bagus banget, dan saya lihat tidak hadirnya Max Hilgers ke skuad timnas kali ini tuh menuai sebuah pro kontra dari masyarakat gitu ya. Banyak sekali masyarakat yang memang mengutarakan hate comment di kolom komentar Instagram dari Max Hilgers sendiri gitu, karena memang mungkin Max Hilgers ada yang bilang kayak Elkan Bagot part 2. Gimana menurut Bung Jaka ini? Masa separah itu sih Bung? Kalau kita menengok Elkan Bagot part 2 sih nggak ke situ arahnya, karena kita tahu Max Hilgers itu bukan pemain grade B, grade C, tapi dia pemain grade A. Kita tahu pemain grade A itu sangat-sangat peduli dengan yang namanya injury. Jadi ketika mereka merasakan injury, sedikit saja mereka merasakan cedera, meskipun itu resiko pekerjaan, tapi mereka pasti sebisa mungkin menekan injury itu supaya tidak berlarut-larut. Karena mereka pemain profesional gitu. Profesionalitas di atas segalanya mereka. Benar. Jadi mungkin kemarin di FC20 hanya bermain 80 menitan ya. Iya, 80. Setelah itu diganti. Benar. Setelah itu diganti. Ya. Kenapa diganti? Mungkin di situ pelatih tahu Max Hilgers kalau diteruskan akan berdampak sangat panjang. Nah, ditakutkan ketika panggilan timnas dia tidak bisa ikut lagi. Benar. Karena kita tahu setelah pertandingan melawan Jepang, melawan Arab Saudi, mungkin Max Hilgers bisa bergabung atau mungkin di tahun depan. Benar. Nah, kalau cederanya berkesinambungan dan lama, wah itu kasihan klubnya, kasihan timnas gitu ya, malah itu, gitu ya. Malah seperti itu. Jadi kalau kita ngobrol ke Elkan Bagot part 2, sebenarnya bukan karena Elkan Bagot part 2, tapi lebih ke memang dia
fokus untuk penyembuhan aja. Bener. Dan apa ya, komentar-komentar yang diutarakan kepada FC20 juga itu merupakan suatu hal yang menurut saya salah ya, karena memang ya nggak perlu. Karena memang ya itu kebijakan klub gitu, klub yang menggaji Messi Hilgers, dan klub juga tahu di saat itu pertandingan melawan Ajax ya, di menit 80 itu memang harus ditarik keluar karena mungkin pelatih, seperti yang Bung Jaka bilang, pelatih sudah melihat gitu ya, Messi Hilgers ini sepertinya cedera dan tidak bisa dipaksakan. Jadi menurut saya itu udah opsi terbaik gitu untuk Messi Hilgers. Jadi buat kalian yang masih komen-komen ya, entah di akun Instagram Messi Hilgers ataupun di akun Instagramnya FC20, udahlah, hentiin, kurang-kurangin gitu loh. Ini kebanggaan timnas kita, ini keluarga kita, ini saudara kita gitu loh. Janganlah head-head komen kayak gitu. Nah, kita beralih dari membahas Messi Hilgers ke Asnawi, Bung. Asnawi kemarin memang bukan dirumorkan sih, memang cedera ya kemarin waktu Garuda Calling gitu, cedera dan memang tidak bisa bermain karena hamstring kalau nggak salah. Nah, setelah Garuda Calling selesai dipanggil gitu ya, Asnawi ini menghubungi Sumarji dan memang main ketika Port melawan Zhejiang di ajang ACL 2 ini. Gimana Bung, menurut Bung Jaka, tidak dipanggilnya Asnawi ini apakah mungkin karena performa ataukah emang karena takut cederanya tambah parah gitu? Kalau merujuk ke pernyataan Coach Jin ya, merujuk pertanyaan Coach Jin kemarin, Coach Jin sempat ditanya oleh beberapa rekan wartawan, Coach Jin memberikan statement memang sengaja tidak dipanggil dan tidak dipanggil. Oh, tidak dipanggil beneran? Ya, memang sengaja tidak dipanggil karena opsinya sudah ada Sandy Walsh, udah ada Eliano Reinders. Benar-benar semua bisa main di back kanan, back tengah, back kiri ya? Iya, ada Sandy Walsh, ada Eliano Reinders, dan juga berkaca dari 2 pertandingan sebelumnya. Benar. Asnawi memang sedang underperform. Ketika itu digantikan Pratama Arhan yang secara mengejutkan malah bagus ya, malah bagus. Menciptakan assist ya, hitungannya assist ya. Dan itu merujuk karena minute play itu tidak sesignifikan itu mempengaruhi kualitas bermain ya. Nah, jadi mungkin pertimbangan Coach Jin sepertinya seperti yang saya bilang sebelumnya, sesuai pengamatan saya, ini sudah habis, masanya sudah habis. Karena untuk bersaing dengan beberapa nama itu terlalu jauh dia ngejarnya. Iya, gapnya terlalu jauh. Nah, kecuali mungkin Asnawi mau mendorong lagi melebihi batasnya, kita nggak tahu, kita doakan aja. Benar, karena memang Asnawi ini masih muda ya, jadi tidak menutup kemungkinan itu setelah dari Liga Thailand dia mungkin bukan kembali ke Korea, tapi mungkin malah ke Eropa gitu ya kan, nggak ada yang tahu, karena demi tuntutan menit bermain dan demi kualitas yang lebih baik dari seorang pemain gitu, dia mungkin bisa abroad ke Eropa mengikuti jejak teman-temannya yang dulu sudah pernah abroad seperti Egy, ada Witan dan juga teman-teman diaspora yang lain gitu ya Bung ya. Ya kita lihat aja ke depannya gimana tentang Asnawi ini. Apakah mungkin di pertandingan Maret besok ya, setelah ini ya? Di bulan Maret. Maret itu apakah masih dipanggil ataupun memang sudah benar-benar nggak akan dipanggil lagi, kita tidak tahu ya, karena memang itu keputusan pelatih, keputusan Sinteyong gitu ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Asnawi, untuk bisa kembali ke top performnya lagi, untuk bisa ikut bergabung ke timnas lagi dan memberikan kontribusi yang baik bagi timnas gitu ya. Karena kita tahu Asnawi itu merupakan sejarah panjang. Sejarah dari masih muda ya, dari kelompok umur. Sejarah panjang, juga salah satu yang sempat diproyeksikan oleh Coach Jin sendiri. Benar. Karena Coach Jin tahu Asnawi punya kemampuan sedikit lebih spesial dari teman-temannya. Benar. Ya memang persaingan di sisi bek kanan gitu ya memang sangat gemuk sekali. Benar-benar semua pemain timnas nih yang pemain bertahan ini bisa bermain di 3 posisi tersebut, bek kiri, bek tengah, bek kanan gitu ya. Kanan kiri itu. Kanan kiri bener-bener. Kevin Dix versatile, ada Rizky Ridho versatile, Calvin Verdong versatile, Pratama Arhan versatile. Kita melupakan satu nama. Siapa? Shane Patinama. Oh iya, Shane Patinama juga versatile. Ada Yance Sayuri. Jadi meskipun kemarin dikabarkan sempat mengalami sedikit hamstring, tapi dikonfirmasikan nggak separah gitu, nggak terlalu parah juga. Nah itu dia, kenapa memang Asnawi itu bener-bener udah terlalu jauh lah gapnya untuk mengejar ketinggalan ya, karena memang lawan atau persaingan di pos tersebut memang diisi pemain-pemain diaspora gitu ya Bung ya. Dan memang kualitas mereka sudah tidak jauh sekali itu. Mereka menghuni beberapa top tier liga. Benar, kayak Sandy Walsh ada di Liga Belgia dan jadi starter juga, ada Pratama Arhan yang di Suwon walaupun tidak mendapat banyak menit bermain tapi sangat efektif. Ada Shane di KAS Eupen di Liga Belgia juga, dan masih banyak nama-nama lain gitu. Ya kita doakan saja Asnawi bisa kembali ke top performnya ya.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang persiapan Jepang nih, Bung. Gimana nih? Jepang kita tahu merupakan salah satu tim raksasa di Asia yang memang dihuni pemain-pemain yang bermain di liga-liga Eropa gitu ya. Gimana nih menurut Bung Jaka persiapan Jepang untuk menghadapi timnas Indonesia gitu? Sepertinya timnas Jepang persiapannya nggak sebanyak timnas kita ya, karena kita tahu sendiri timnas Jepang itu kebersamaan mereka bisa dibilang mulai dari kelompok umur ya. Jadi wajah-wajah mereka yang menghuni kelompok umur tuh nggak jauh berbeda dengan kelompok senior. Jadi mereka memang dididik dari mulai kelompok umur, jenjangnya dan berkelanjutan, continue. Bisa dicek faktanya. Memang dari kelompok under 12 di bawah 12 itu mereka sudah tim Jepang yang sekarang ini. Hanya mungkin ada beberapa penambahan dan ada pengurangan pemain mungkin cedera atau mungkin nggak bisa bergabung atau mungkin underperform. Tapi nggak banyak, nggak terlalu sekian pemain, hanya beberapa aja. Sampai di under 17 di U23 sama pemainnya, tetap semua sama. Wajah-wajahnya tetap yang itu aja. Kualitasnya memang jauh banget itu ya. Jadi nggak perlu lah latihan lama untuk chemistry lagi karena chemistry sudah terjalin sudah sekian tahun. Jadi mereka udah tahu karakter teman bermain saya seperti ini ya, udah tinggal main aja. Karena memang dari Piala Dunia 2024 ya udah itu timnya udah paten, udah dari Piala Asia kita Januari itu. Nah, sebelumnya pun Piala Asia sebelumnya di edisi sebelum di Qatar kemarin. Benar. Itu memang timnya ya itu. Iya. Nggak berubah. Bener. Sorry teman-teman, maksud saya Piala Dunia 2022 ya. Saya lupa. 2024 Piala Asia. Ya, itu memang timnya emang udah itu gitu ya. Udah paten banget, udah nggak perlu lama gitu. Nggak perlu adaptasi lah. Mungkin ada beberapa pemain proyeksi dari kelompok umur masuk ke senior. Benar. Itu pun nggak banyak, mungkin hanya beberapa aja. Dan ngomongin tentang cedera ya, kemarin memang ada beberapa pemain-pemain Jepang ini yang menghadapi cedera ya, seperti Taniguchi itu bek andalan timnas Jepang yang memang cedera. Tapi menurut saya karena kedalaman skuad dari timnas Jepang ini bener-bener antara pelapis dan starter ini merata kualitasnya, kayaknya bukan jadi masalah gitu buat timnas Jepang gitu ya. Mungkin itu yang memang diinginkan oleh Coach Shin. Kenapa kita gemuk di pemain belakang? Karena jadi memang ketika rawan ada satu cedera, ya kita nggak bingung, opsinya banyak. Benar. Karena memang pemain belakang itu rawan banget teman-teman. Kayak mungkin hamstring, ACL itu sering banget kita temui di pemain-pemain belakang gitu ya. Karena memang mereka lebih sering berduel dibandingkan pemain-pemain di posisi lain gitu ya. Benar. Dan kita lihat emang Jepang ini mungkin adaptasinya di Indonesia hanya masalah cuaca gitu ya. Hanya masalah cuaca. Karena memang Indonesia ini panas banget walaupun hujan tuh sedikit panas gitu, tetap panas. Dan berbeda dari kebiasaan pemain-pemain Jepang yang memang terbiasa bermain di suhu dingin di Eropa gitu ya. Mungkin mereka butuh sedikit adaptasi lah. Hanya untuk mengatasi sedikit jet lag aja. Bener. Dan persiapannya juga lumayan panjang, 3 hari ya. Kemarin datang kalau nggak salah, kemarin lusa datang, tanggal 15 main. Ya lumayan lah untuk persiapan latihan gitu ya. Untuk sedikit pemanasan, warming up, sama mungkin mengatasi sedikit jet lag aja. Bener. Kalau kita udah bahas timnas Jepang, nggak afdol rasanya kalau kita nggak bahas timnas Indonesia. Gimana nih Bung? Kalau tadi kita udah ngomongin pemain-pemain dari sisi belakang gitu ya, tentang Asnawi, ada Kevin Dix, ada Messilgers. Kita ngomongin secara keseluruhan. Gimana menurut Bung Jaka, strategi apa yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia untuk membendung serangan cepat dari Jepang gitu? Kemungkinan itu seperti yang saya jelaskan tadi, kemungkinan kita akan memasang 4 back segaris. 4 back segaris? Ya, untuk offset trap. Masuk akal. Karena satu-satunya jalan untuk mengatasi serangan balik cepat atau mungkin 1-2 sentuhan adalah dengan offset trap itu. Karena Jepang sering melakukan beberapa umpan trupas yang entah itu trupas atau trupas lambung. Wih, itu bagus banget emang trupas dari Jepang itu akurat tuh. Nah, satu-satunya cara dengan menempatkan 4 back segaris. Oke. Jadi offset trap gitu. Dan opsi untuk menempatkan Kevin Dix mungkin itu yang akan mengkomando teman-temannya bagaimana cara menerapkan offset trap yang baik itu. Benar. Karena memang tidak menutup kemungkinan besok ketika melawan Jepang ini Indonesia lini belakangnya dipenuhi pemain-pemain diaspora gitu ya. Kemungkinan full. Kayaknya bahkan Rizky Ridho dicadangin, tapi ya kita nggak tahu ya, itu keputusan dari Coach Shin. Tapi kalau saya jadi pelatihnya, saya akan memilih untuk memasang 5 pemain atau 4 pemain diaspora di lini belakang gitu ya Bung. Karena memang di lini belakang kita sangat gemuk sekali dan pemainnya kualitasnya bagus banget gitu ya.
Kalau kita udah ngomongin pertahanan nih, kita sekarang bahas serangan nih. Apa strategi yang memang layak lah atau bagus untuk melawan Jepang gitu dari Indonesia gitu? Yang pasti Sandy Walsh sama Calvin Verdong tetap di back sayap. Karena ketika kita sudah meredam serangan balik cepat, kita harus mengcounter cepat pula. Dan kebetulan Sandy Walsh sama Calvin Verdong di pertandingan sebelumnya ketika melawan Arab Saudi sangat efektif serangannya. Benar, efektif banget. Efektif. Bagus. Mereka begitu sabar menunggu bola, ketika dapat kesempatan mereka langsung menusuk ke tengah. Begitu golnya Ragnar Wahaji waktu itu kan memang dari tusukan juga itu. Benar, dari tusukannya Sandy Walsh ya. Dari tusukan Sandy Walsh, Ragnar membuka ruang, baru Ragnar syuting gitu ya. Nah, memang tusukan beberapa juga tendangan dari Calvin Verdong itu beberapa kencang banget tuh. On target ya, meskipun berhasil ditepis ya. Nah, memang kemungkinan nanti kita mengandalkan serangan balik cepat juga. Ketika bola sudah kita redam, maka serangan balik dari sisi kanan kiri itu. Benar. Dan jenderal lapangan tengah jangan lupakan Prof. Bener, lapangan tengah udahlah pasti milik Prof lah, nggak ada yang Prof. lain lah. Kemungkinan milik Prof, karena kemarin Prof juga sudah menunjukkan begitu dominannya posisi Prof di Almer City itu. Bener. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mendukung posisi Prof itu? Karena apakah Jusa atau Ivar Yener? Kayaknya kalau Ivar nggak, Bung. Karena kemarin kan Ivar kena akumulasi ya. Kan yang kena akumulasi iya, Ivar, bener ya? Kayaknya lebih ke, kalau saya, Natancho yang bakal jadi tandem. Bisa Natancho, bisa Jusa. Bener, tapi lebih ke Natancho. Karena kita tahu Natancho lebih, fleksibel lah. Lebih tahu juga. Belum pernah, beda sama Jusa yang memang belum pernah nandem sama Tom Haye ya. Belum banyak lah. Kalau Nathan kan sering kita lihat sering tandem sama kayak Ivar sering tandem ke Tom Haye gitu ya. Kemungkinan Natancho akan dipasang untuk menemani Tom Haye kalau saya gitu ya. Kalau Bung Jaka mungkin beda lagi gitu kan. Kemungkinan kalau memang Ivar kena akumulasi kartu, pastinya antara Jusa dan Natancho itu tadi. Bener. Atau nggak mungkin siapa, Bung? Ada opsi mungkin ke Ricky Kambuaya? Bisa jadi dari Kang Baya. Bisa jadi ya, nggak menutup kemungkinan ya. Nggak menutup kemungkinan, atau Yakob Sayuri. Yakob di tengah. Wah, eksperimen ini namanya Yakob di tengah. Kita tahu kemarin coaching lawan Cina juga eksperimen juga. Iya, tapi Yakob, Bung. Yakob, gelandang pemutus serangan Yakob. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Kemungkinan Jusa lah. Kemungkinan Jusa kalau nggak Natancho. Karena memang Ivar akumulasi ya, dan memang sangat disayangkan, tapi mau gimana lagi itu, profesional fall saat melawan Cina gitu. Dan dari sisi sayap saya lihat nih ada nama-nama seperti Witan, Yakob Sayuri, Eliano Reinders, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun. Siapa dua sayap yang akan menjadi starter menurut Bung Jaka nih? Kemungkinan Eliano akan diturunkan. Eliano turun. Eliano tandem dengan Marcelino di kanan kiri. Antara kanan Marcelino atau kiri Eliano, atau kanan Eliano kiri Marcelino. Jadi Ragnar nggak main ya? Karena tengah udah pasti milih strike. Tengah udah pasti strike. Gimana? Kemungkinan kalau kita ngobrol posisi 4-4-2 ya. Benar 4-4-2. Mungkin Ragnar sebagai second striker. Oke. Jadi di tengah ada Prof Tom sama Jusa atau Natancho. Di kanan ada Eliano, di kiri ada Marcelino. Nah, Ragnar mendukung pergerakan dari Rafael Strike. Wah, bener. Kayaknya masuk itu kalau 4-4-2 ya. 4-4-2 untuk mengcounter 3-4-3-nya Jepang. Bener. Tapi kalau pakai strategi 3-4-3 ya, dari saya sendiri, sayapnya itu bakal diisi Ragnar di kiri dan kanannya itu kayaknya Eliano kalau nggak Yakob. Kemungkinan bisa, tapi kita tahu beberapa cuplikan pertandingan Marcelino sangat impresif kemarin. Bener, apalagi Marcelino dalam 2 atau 3 pertandingan terakhir Oxford United ya, dia selalu masuk ke dalam daftar susunan pemain atau pemain cadangan gitu ya, walaupun tidak bermain, tapi itu merupakan suatu pencapaian impresif gitu, bisa masuk ke DSP-nya Oxford gitu, Liga 2 Inggris gitu. Wah, itu gacor banget itu. Dan juga begitu dimainkan dia juga sangat impresif. Sangat langsung nyetel ya, langsung nyetel dan menunjukkan pola permainan yang pas dengan Oxford United itu. Bener. Nah teman-teman, mungkin sekian aja video kali ini. Gimana nih menurut kalian strategi timnas ataupun pembahasan timnas yang kita udah bahas? Apakah kalian punya pendapat gitu ya
tentang apapun lah, tentang timnas pertandingan besok melawan Jepang gitu ya. Jika kalian punya suatu pendapat, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka video kayak gini, kalian bisa langsung like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan juga Gimana? satu pesan, kita itu supporter mendukung ya, bukan merundung. Bener, Jadi bener. hindari ketikan-ketikan atau komen-komen hate speech yang nggak Penting lah. nggak faedah itu. Nggak faedah. Kita dukung aja bagaimana baiknya timnas. Gitu. Bener. Saya Alan pamit undur diri. Saya juga Bung Jaka undur diri. Salam olahraga.